Oke, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik wong gandeng sak donya dan biasa temen ngobrol. Temen ngobrol wis tuwek, nggo sing tuwek kok cik seneng men ngomong. Lapo kok cik seneng ngobrol? Cik seneng dolen rene. Tuntutan FB, Bro. Tuntutan FB katanya itu aku harus mengadakan siaran langsung. Kok mati? Ya, mbok iki dituntut sama FB dikongkon langsung. Ternyata FB-ne rada melek. Benak nasi. Ya apa, Bro Kang Ya Rio? teman-teman sedang mencoba menghubungkan kembali. Berarti sinyalmu yang ngoncret. Nah, weh. Lah, sorry. Tadi ada gangguan signal, Besti. Ya, maklum lah. Rasane iki gue iki ora anu, Bro. Rasane apa? Nah, Ini dia ya mukanya karena Facebooknya nggak bisa dibuat. Lanjutkan. Nah, siaran langsung. Nah, oke. Pulsane kurang paling, Bro. Oke, ya. bayaran akeh tapi internetnya gak nyantol. Oke. Oke ya, wis ngomong wae gak apa-apa kok dhek anu dhewe. Apa? Terus gimana? Mati, Bro. Enggak ada loh aja yang nonton Shinchan. Oke. Oke ya. Oke. Disebut halo Shinchan gitu. Halo Shinchan. Wah, terima kasih kamu sudah menonton aku. Oke, materi kita hari ini kita bahas tentang berapa harga. Oke. Berapa harga Anda di tahun berapa sampai harga Anda di tahun ini, ya kan? Ya, sampai tahun ini. Iya kan. Oke. Harga awalnya- pertama kali Anda kerja di luar negeri. Harganya waktu itu sekitar 7 juta, Bro. Berarti mana itu? Di mana? Daerah Di mana? Taiwan. Berarti di Taiwan. Di Taiwan itu 7 juta. Tahun? Tahun 98. Wah, berarti pas kerusuhan itu. Iya. Pas waktu Krismon dan demo. Nah, dirimu wis di Taiwan berarti. Itu kemudian aku mulai daftar ke Taiwan. Kan kerusuhan itu Mei. Aku ke situ bulan apa ya? Pokoknya tetap tahun 98, Bro. Nah, berarti Indonesia pas lagi Krismon, dirimu sudah di Taiwan dan hargamu sebulan 7 juta. Waktu Oke. waktu itu dolar tuh tinggi-tingginya, Bro. Kan waktu lagi kerusuhan, krisis moneter di seluruh dunia. Jadi dolar itu tinggi sampai kita itu mencapai 7 jutaan. Tapi andekan Gaji dolarnya sebulan. turun biasa normal nggak sampai segitu, Bro. Berapa? Mungkin separuhnya, Bro. Jadi 3 kan juta. iya sekitar 3-4 juta sebab waktu itu kan lagi dolar naik jadi hitungannya 2 kali lipat, Bro. Oke ya. Kayak- Terus itu 98. Ya. Ya, 98 kan. Halo Sutrini. Hai. 98 Miss you. dirimu. 98 dirimu berharga 7 juta. Ya, sekali lagi. Itu 99 ya sama-sama. masih Sama. sampai Sampai tahun 2004. 2004 sebulan itu 7 juta. Iya, tetapi waktu itu aku dapat untung kan lembur terus, Bro. Nah, iya jadi sampai berapa? Sebulan maksimal. Sekitar 30, Bro. Satu bulan Bukan. Pokok gini. Jadi 15 juta. Jadi normalnya gaji itu 7 juta. Ya kan? Karena awakmu ngambil Lembur semua- terus semua, setiap hari. sampai akhirnya 15 juta. Iya, sekitar 13-15 waktu itu. Bener. Berarti hargamu di 97 98. 98 itu sudah mencapai antara 7 juta sampai 14 juta. Itu plus lembur. Iya, bener. Ya, segitu ya. Ya, Oke, sudah selesai di Taiwan sampai 2004. 4. Jadi 98 sampai 2004 artinya 6 tahun. 5. 5 ya, 5 tahun hargamu sebulan itu di average 7 juta sampai 14 juta. Benar. Dan iku wis rekoso. Iya, rekoso. Pol nemen. Pol Kerja berapa jam? Di total. Kalau hari 24 jam itu kira-kira awakmu kerjane iku sampai berapa jam? berapa ya?
Pokoknya aku setiap hari itu ngambil lemburnya itu sekitar 3 sampai 5 jam. Jadi sak Total- kuat ya, Bro. Ya, total jam normal itu berapa jam? 8 jam. 8 jam terus dirimu Kemudian ngambil setelah makan malam lagi sampai berapa jam 9. 3. Ya sampai jam 9, terkadang sampai jam 12. Kuat-kuatan aku. Pokoknya capek nggak capek. Enggak hitungan. Kita bicara hitungan Iya. rata-rata. Normalnya berapa jam? 8 jam. Ditambah 3 jam. 3 jam. Oke, gitu aja. Berarti 11 jam. Iya. Kadang sampai 5 jam kamu Iya. lembur. 3 sampai 5 jam. Iya. Wis average aja 4 jam. Iya. 8 tambah 4. Benar, Berarti benar. sehari kamu kerja 12 jam. Nah, Itu menghasilkan uang 14 7 juta sampai 14 juta. Ya itu. Abot ya. berat tapi gimana ya? Butuh duit cek nom. Iya masih muda dan itu memang seneng banget, Umur seneng. selawe. Iya, seneng banget gitu loh. Ya. Sewenang gitu. Oke. 2000 Jadi nggak merasa capek, 2004. Nah, setelah 2004 itu terus geser ke sini. langsung ke sini. Nah, di sini kamu dihargai berapa sebulan? Pertama Sekitar kali itu. 6 juta. 6 juta ya. Mm. Berarti terus kerjanya Kerjanya itu lebih enteng. gini. Apa padha ae? Yang di sini itu yang bikin capek, bikin gak kerasan mental, Bro. Pertama kali. Loh lah ya, Kalau yang di Taiwan itu fisik. fisik ya. Jadi walaupun capek, tapi rasanya nggak capek. Kita senang, Karena nggak ditekan. tidak ditekan, gitu kan ya. Tapi kalau di Hong Kong itu kerjanya ringan. Cuma masak, nyapu, masak, nganter anak sekolah. Kan ringan, Bro. Heeh. Tapi, Bro, tuntutan waktu jam sekian ngantar anak sekolah, jam sekian jemput sekolah, kemudian ke pasar, kemudian masak, jam sekian jemput anak les, ngantar anak les. Itu jadi langsung pikiran tuh langsung tegang. Cepet-cepet pulang, masak lagi gitu. Jadi langsung tegang pikiran, ngatur waktu itu. Itu 6 juta ya. 6 juta. Tapi tuh rasanya kayak bawel banget waktu itu. Kayak 2 tahun pertama kali itu rasanya nggak tahan. Aku mendingan disuruh angkat-angkat barang, disuruh apa gitu, daripada kayak gini gitu loh. Tapi kan waktu itu harus menanggung hutang di PT selama 7 bulan. Yaitu aku harus kuat. Potongan sampai 7 bulan. Sampai 7 bulan. Dari gaji 3.250 dipotong 3.000. Jadi cuma kita menerima 500.000 tuh. 500.000 uang Indonesia, bisa kamu bayangkan. Makanya langsung terasa berat banget. ya 400.000 lah. Iya. Bahkan 300.000. Ya, Dulu kan kursnya nggak segitu. Lah ya makanya kita itu langsung pekerjaan langsung terasa berat banget gitu loh. Dan kemudian kalau di Hong Kong di sini begitu masuk rumah kan kita nggak bisa keluar, Bro. Nggak bisa keluar langsung. Beda dengan di Taiwan. Di Taiwan setelah masak kita langsung keluar. Los wes, kita mau apa, mau belanja, mau mau apa terserah. Jadi itu kayak Beda itu ya beda banget. Kayak ya Berada di sini. gitu. Halo semua, hai Dwi Utami, halo Rahmasari, halo Berat. semuanya. Berat Berat. karena di sini tuh mumet ya. Iya, ya itu beratnya di Hong Kong. Nah, Jadi terus 6 juta itu sampai di tahun berapa? 6 juta, waduh aku kalau pokoknya setiap tahun di sini tuh naik, Naik. Bro, setiap tahun. Naiknya ya cuma sedikit gitu, jadi nggak terasa. Seakan-akan itu pengganti pulsa saja, pengganti uang pulsa. Naiknya itu pengganti uang pulsa. Apalagi kan setelah kita di Taiwan itu ada lembur-lembur. Seakan-akan seakan-akan keuangan kita yang menentukan kita. Kalau di sini kan menunggu belas kasihan dari majikan plus pemerintah. Kalau di sana kan enggak, sama majikanku yang gitu. Kalau di Taiwan sak kuatmu, pokoknya pabriknya ini 24 jam nonstop. Jadi sak Sak tenaga. kuatmu, iya, oke wes. Emang ngerjain apa dulu sih? Ngangkat-angkat apa sih? Itu loh, pabrik aluminium itu loh, membuat semacam keran air, grendel-grendel gini, semuanya Iya, enggak, tugasmu itu lo ngapain? semuanya.
mulai dari angkat-angkat saja, kemudian bakar, kemudian mencetak. Kemudian aku di situ 1 tahun aku jadi supervisor. Terus? Yang ngatur-ngatur orang, ngajari orang Hmm. di situ sampai finishing pengepakan. Itu semuanya, Oh, Les. berarti enggak nyetak ya? Ya Jadi nyetak ngusung juga. aluminiumnya, Iya. masuk cetakan, Iya. ngebokno cetakan sampai ngepak. Sampai ngepak. Iya, malamnya itu packing. Jadi makanya walaupun berat tapi kalau uang banyak, ya kan? Itu senang banget, nggak terasa. Rasanya berat nggak terasa. Di sini kerjaan ringan tapi mental dan pikiran tuh kayak lelah. Terus nggak ada uang waktu itu. Jadi langsung terasa berat. Rasanya aku menunggu 2 tahun kontrak pertama itu rasanya kayak nggak tahan banget. Nggak tahan banget. Sama ya kayak anak-anak berarti. Iya sama. Jadi Berarti aku kalau mereka ngeluh ya, aku tahu ngerasa. Iya, aku merasa. Apalagi apa ya? Kan begitu masuk rumah di sini tuh nggak bisa keluar, bro. Jadi nggak ada kebebasan. Jadi langsung, waduh. Apalagi melihat wajah-wajah majikan yang seperti itu, ya kan? Wah, rasanya. Itu aku, Berarti kalau ada yang curhat kayak gitu tuh, aku tahu. iya, aku pernah ngalami Aku merasa kayak merasa kayak kalian gitu ya. Yes. Jadi kamu harus berjuang gitu ya. Iya, bener. Itu aku bener-bener merasa. Nah, Satu kontrak ya. Satu kontrak, kemudian aku langsung Kontrak ganti keduanya majikan. Kontrak kedua aman. semuanya aku aman. Oke ya. Tapi aku sebenarnya tuh nggak suka, tapi ya tetap oke, aku jalani gitu. Oke ya. Jadi harganya 6 juta ya waktu itu. Harga 6 juta sampai akhirnya hari ini hargamu berapa? 14 sampai 15. 14 juta sampai 15 juta. dari 6 juta. Dari 6 juta. 20 tahun. 25 tahun, bro. Itu kan yang 5 kan di Taiwan. Iya, di Akhirnya sini ya. 20. Di sini berarti 20 tahun dari 6 juta sekarang Sampai dapat ke sampai 14 sampai 15. juta. Iya, benar. Berarti naik 8 juta. Berarti Iya. 20 kali 8. Iya, benar. 20 bagi 8. Berarti naiknya 3 jutaan lah. Nah, iya. Estafet. Hmm. Nah, Nah, terus mengapa sih aku banyak yang tanya sih, kenapa sih kamu tuh kok suka banget sampai 25 tahun jadi pembantu gitu ya? 20. Oh iya, 20 tahun Yang di 5 Hongkong itu ya. bukan jadi pembantu. Oh iya, di Pekerja pabrik ya, pabrik. ya. 20 tahun Kenapa jadi ya pembantu. kamu suka banget jadi pembantu gitu loh? Kok nggak kepingin pulang ke Indonesia, mencoba jadi business woman atau buka toko dan sebagainya? Aku nggak mau loh, nggak suka. Karena Yang pertama, aku merasa dihargai itu di luar negeri. Maksudnya itu begini. Mengapa aku merasa dihargai di luar negeri? Gaji pembantu di Indonesia 2 ya juta. itu 2 juta itu 2,5 juta. bahkan ada yang di bawah itu, bro. Itu pembantunya artis. Iya, itu pembantunya. Yang di rumah-rumah itu kemungkinan 1 bulan sampai ya ada yang 150, 300, iya. Sebulan? Mm-mm. Masa? Iya, nyuci baju toh atau apa Oh. gitu ya kan, 600 sekitar 1 juta itu jadi kalau sama-sama kerja pembantunya yang mendingan ke luar negeri, bro. Gaji segini, bro, ya kan, sudah wes gitu. Makanya aku merasa dihargai itu karena aku Gak apa-apa lah, nimbali telek lah. iya wes, nggak apa-apa. Tapi kebetulan bobo gini nggak pakai pampers loh, luar biasa ini, jadi bersih ini. Oh, berarti ke toilet? Iya, ke Gua toilet. anterin? Bisa Enggak, jalan? dia jalan sendiri. Enggak pernah. Bisa. Yo, 7.000 bayaranmu, bobone cek iso mlaku Iya, dhewe nang dia nggak pakai jiso. pampers aja, nggak pernah membersihkan. Telek ya. Nggak pernah. WC jebret tak? Enggak. Pas. Dia bersihan banget orangnya. Bersihan banget. Malah lebih bersih dia dari aku. Serius. Bapakku bersih banget. Mereka keluar dari majikan bersih banget. Nah, itu. Dan kemudian kenapa aku tidak mau jadi pengusaha di Indonesia atau apa-apa gitu ya. Aku misalnya mau buka toko gitu ya. Buka toko. Itu aku sudah bayangkan, buka tokonya itu sudah kita keluar berapa, terus modalnya ya kira-kira ratusan. Terus nanti mau balik modal itu mau berapa lama. Terus ya nanti kalau laku, nyari pelanggan pun itu tidak setahun 2 tahun dapat pelanggan. Terus nanti kalau nggak laku, uang ratusan juta hilang. Ya sudahlah, jadi TKW nggak apa-apa.
nggak apa-apa, terus yang penting apa, keluargaku tetap sejahtera gitu ya, tetap sejahtera dan apa, nggak masalah aku kerja di luar negeri gitu. Dan apalagi aku tuh tipenya tuh orangnya gini bro, tipeku tuh, aku berani kehilangan cinta dibanding kehilangan uang. Waduh, tidak takut kehilangan, maksudnya gini, keluargaku menyintai aku, menyayangi aku gitu kan ya. Tapi aku lebih tega meninggalkan mereka. Ini jangan ditiru ya. Nggak apa-apa kita berpisah daripada aku di rumah tapi aku nggak dapat apa-apa. Aku bisa stres. Serius. Kalau kita berharap sama suami saja tuh, aduh, aku disuruh misalnya gaji suami sekian, terus aku disuruh, aku sudah pernah ngalami bro, mengolah gaji itu, wah pusing. Emang berapa? Aduh ya gaji UMR ya segitu kan, ya kan, jadi pusing, anak sekolah kan, aduh pusing, nggak apa ya, nggak tahan, apalagi kemudian orang tua sakit, jadi mikir tuh, aku sudah pernah mengalami merawat orang tua sakit, jadi ketika aku di sini, mendingan aku di sini, orang tuaku sakit, aku nyuruh orang merawat, itu rasanya di sini kok agak bebas. Daripada aku di sana menjaga terus mengharapkan gaji suami, dan aduh rasanya apa ya? Kuncinya berarti duit kan? Mungkin karena aku sudah terbiasa di Taiwan, begini loh. Kemungkinan masa mudaku itu aku terbiasa memegang uang bro. Jadi begitu ada punya pasangan yang tidak apa ya, penghasilannya tidak sebesar waktu kita kerja di Taiwan dan kemudian masih dibagi-bagi, kan langsung pusing, gak tahan, kata wah ke luar negeri saja, sudah wis aku bantu kamu pun juga nggak perlu kerja ngoyo-ngoyo. Enak lah ya, iya mendingan gitu, yang penting tuh kita tuh sama-sama. Lah iya nek bojone oke nek dihapus sih ya enggak lah, kayak orang-orang kan lah banyak kan yang anak-anak buktinya sekarang aku masih langgeng, ya salah sendiri. Enggak dihapusin. Ya enggak lah nggak mau kasih semua berarti? ya enggak lah, enak saja. Mau kasih dikit? Ya iya, pokoknya cukup buat keluarga ya, seperti itu bro. Itu Gitu ya? yang Ya. terpenting itu. Lah bojomu ya mau sama dirimu karena walaupun dikasihnya dikit. Ya nggak enggak semua. apa-apa kan, setiap 2 tahun sekali kan aku pasti pulang bro, setiap 2 tahun sekali. Gitu ya? Halo Daniel, halo Biji, Ya. halo Rawi. Berarti mending kerja ya? Ya lebih baik aku kerja. Kerja dan duitnya banyak. Kalau duitnya sedikit gak bisa berarti? Ya pokoknya aku gimana standar. Lah iya duitnya sedikit. Sekarang kan 14 juta kamu terima. Ya. Kalau kamu terima duit 6 juta kan pusing. Pusing nggak? Masih jadi pembantu. Ya enggak, kalau pulang Pulang. terus nomor duitnya kan wis gak nomor Oh, dari majikan. bukan. Nomornya 6 juta itu pusing nggak? Oh kalau sekarang enggak bro, kalau sekarang misalnya gini. Kalau sekarang Kalau gini. ya. Gini. Ah ini mandek ini ya. Nggak apa-apa ngomong aja. Jadi Ya gini. memang sinyalmu begitu. Ya misalnya gini bro. Misalnya gini. Jadi kalau sekarang kenapa aku masih jadi TKP? Jadi sekarang tuh Enggak, pertanyaanku kan kamu terima 14 juta. Ya, oke lah 14 juta terima. Kamu kan sudah luar punya negeri. nabung, punya aset dan segalanya. Terus kamu pulang. Hmm. Terus tiba-tiba kamu nerimanya duit cuma 6 juta atau 5 juta. Kamu pusing nggak? Nggak apa-apa. Oh, wis nggak apa-apa. Sebab ya, untuk sekarang ini ya, sekarang di usia yang ke-50 tahun ini, aku sekarang sudah tidak memikirkan misalnya untuk beli rumah lagi, untuk Ya, nyekolah artinya anak-anak, artinya wis tenang. Nah, 5 juta is oke Wah lah. sekarang wis tenang, oke. 2 juta oke lah 2 juta di Indonesia. di Indonesia, oke lah. Ya misalnya kan oleh deposito bunga deposito 2 juta itu wis tabungannya sak rata-rata wisan sing dideleh. 1 miliar 4 miliar gurung karuan sebulan dapat 2 juta. Nggak sampai. Bukan, kalau kita 1 M dapat 6 Berapa? juta 1 tahun. Sebulan? 6 juta 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Tadi Bagi 1 rolas. tahun. Bagi rolas berapa itu, Bro? 1 M 6 juta dibagi rolas widak mau 500 ya sak ulan. Nah, iya. Saulan mau 500 so, 1 M. Tabunganmu 2 M baru sejuta. 1 juta 200. Bro, 12 juta 1 tahun.
Oh, ya 1 juta. Ya, Itu 1 2 M. 2M. 2 M 1 M. Buat foya-foya bro. Maka nih ini Enggak, maksud saya gini loh kan. Kan ini yang kita tanyakan. Hari ini kan kamu terima 14 juta. pokoknya kalau kerja sekarang kan aku masih apa ya, sekarang kan maksudnya itu ya masih kuat gitu ya. Kalau ada orang yang mau membayar aku segitu, ya kenapa tidak aku ambil gitu. Iya, oke. Tapi kalau di Indonesia, Jawabannya sekarang di aku luar. pulang ke Indonesia nih. Oleh duit 2 juta. Ya nggak mau bro, kalau di luar negeri aku masih laku segini. Aku tuh sekarang memburu waktu bro. Iya, ini kan kesempatan. Wah. Pertanyaan saya. Gimana? Telaan pertanyaanku, Iya. ya kan. Kalau kamu pulang, Hmm. ya kan. Wis kamu anggap aja gak ngapa-ngapain wis. Iya. Hidup dari depositomu aja lah. Kamu dapat 2 juta. Lah kamu sih kira-kira itu siap apa enggak? Kita nggak berbicara di sini kamu masih laku enggak? Oh, Dapat 2 juta kira-kira kamu nggak ngapa-ngapain wis siap apa belum? dapat 2 juta. Kayaknya nggak cukup biaya hidup 2 juta bro. Nggak cukup. Petang M kamu kalau mau dapat 4 juta Iya aja. betul, bener. Kita nggak cukup. Coba ya, kalau misalnya kita satu hari makan 100.000 bro. Sudah wes 100.000 ini misalnya ya, untuk bensin, untuk apa pokoknya kita keluar 100.000. Satu bulannya 3 juta loh bro. Kok sekarang kita mau dibayar 2 juta bro? Loh, pertanyaanku. Nggak mau. Wah, berarti kan nggak siap dong. Nggak siap. Nggak siap. Nah, Nggak sekarang kalau sekarang aja terus Ya. kamu pulang, kira-kira berapa Halo Rawi Saputra, halo ya. berapa uang yang kamu dapatkan Halo Pak dalam Mombot. sebulan? Semuanya. Eh. Kalian dari gimana? Kalau dirimu itu Ya, pulang ke Indonesia sekarang, ya. ya kan? Kira-kira di Indonesia kamu itu bisa menghasilkan uang berapa juta? Pertanyaanku itu kira-kira. Masalah kalau aku sendiri ya, Ya. nggak bisa menghasilkan. Makanya terus kamu memilih di sini kan? Iya, aku nggak bisa menghasilkan. Oke. Karena misalnya gini, aku mau buka toko, aku nggak bisa. Aku nggak mau keluar modal untuk buat buka toko. Serius. Mau beli sawah, beli kebun misalnya, aku Ya, udah karena nggak mau. memang berarti kan memang kamu yang nggak mau, bukan nggak bisa. Iya, aku nggak mau keluar uang untuk itu lagi. Sebab aku sudah tua, bro. Lah, oke, ini kan di Hong Kong. Ya, Ya kan? Suatu saat kan kamu pasti pulang kan? ya. Kalau kamu pulang itu ya hanya menghabiskan uangmu yang ada atau mengembangkan lagi uangmu yang ada. Pertanyaannya gitu gimana? Pokoknya kalau sekarang ini. Loh. Kan kita bicara gini loh, ya kan? Dirimu kan masih dihargai di sini, makanya kan kamu di sini. Ya. Pertanyaanku adalah di saat kamu sudah di Hong Kong ini sudah orang nggak ada yang mau sama kamu, mau nggak mau kan kamu mesti pulang kan? Oh iya. Nah pulang itu kamu mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Ya berarti ngabisin duit aja. Nggak ngabisin aku itu bro. Kan ngabisin tabungan. bukan ini. bunga deposito. Iya. Makan dari situ. Makan dari situ kan? Iya. Dari simpananmu lah, Plus yes dari simpanan itu. simpanan aja. Yes. Nah, Sudah cuma itu aja. dari hidupmu simpanan itu ya yang Yes. kamu Ya aku cukupkan itu bro. gimana caranya ya? Gimana caranya? Aku pokoknya dari bunga deposito. Jadi pokoknya itu aku nggak mau ode-ode, nggak mau ambil. Kecuali Aku cuma memang ngambil bayar bunganya. loron. Bukan bayar loron bro. Gini, kan aku ini disclaimer ya. Mungkin kita nggak sama ya. Mungkin kita nggak sama. Nggak usah disclaimer, ngomong aja. Ya, Nggak. sebab gini bro. Ngomong Aku aja. kalau hari tua, aku tuh pinginnya memang tinggal di panti jompo gitu loh. Di Indonesia sana. Di Indonesia. Wes mbok bidik. Dan aku sudah daftar. Maksudnya panti jomponya itu panti yang berbayar. Oh, sudah kamu Iya. siapin. Sampai Sudah berapa? Sekitar ya untuk kehidupan 20 tahun. Jadi aku bayar gini. berapa? Bayarnya per bulan apa per tahun? Per bulan. Jadi gini bro. Jadi begini. Aku nggak tahu ya matiku itu umur berapa gitu kan ya. Tapi aku mengambil rata-rata.
maksudnya aku googling orang-orang zaman sekarang itu meninggalnya itu umur berapa. Ya kira-kira sampai sekitar 70, 80 gitu ya. Nggak seperti boboku sampai 100 gitu. Jadi kalau misalnya usiaku sekarang masuk di panti jompo itu mulai umur 60. Jadi kan aku kemarin sudah daftar toh. Katanya daftar saja boleh, tapi kalau masuk nggak boleh. Sebab masuknya itu minimal 60 tahun. Gitu kan. Nah, masuknya 60. Iya, 60 tahun masuk gitu. Terus jadi kan aku mikir kira-kira sampai di panti jompo itu berapa lama kan gitu. Ya sekitar aku planning sampai 20 tahun. Tapi walaupun saya nggak tahu meninggalnya itu umurnya berapa gitu kan. Pokoknya kamu siap di 20 tahun di panti jompo. Beres. Nah, per bulannya berapa itu aku harus punya uang segitu. Berapa? Gitu loh. Ya rahasia pokok 1 bulannya itu 10 juta. Oh ya wis enak uripmu. Nah, ya itu. Wong 1 bulan 10 juta nang panti jompo kan wis enak. Yes. Berarti Yes. nek 1 bulan 10 juta berarti Tak kasih nanti bro, tak kasih tahu. Enggak. Bukan, kan sekarang aku lagi live nih. Nanti tak kasih tahu, sing delok cuma 1 bro, semuanya sudah gak mau lihat. Iya enggak apa-apa. Enggak penting yang Iya dilihat. kapan? Kan memang live kita ngobrol lama. Iya. Jadi Nah, gini. gimana? Berarti 10 juta 1 bulan. Berarti setahun 120 juta. 120 juta kamu prepare 20 tahun. Kali 20 kan. 120 kali 10 aja 1,2 M. Ya itu 10 tahun. Iya memang prepare Kalau aku. 20 tahun Semua keluargaku sudah tahu. berarti 2,4 M. Tetangga aku semuanya sudah Ya, tahu. 2,4 M. Yes. 2,4 M kamu siapin di tabungan di usia 60 kamu sudah stay di Yes. panti jompo. Wis delok panti jompo. Sudah. Bagus kualitasnya. Bagus banget. Tapi kan sekarang Dokter kamu umur, on time. ya, Sekarang kan umur kan 5. kamu umur 50, kan Iya. 10 tahun lagi harga kan bisa berubah. Nah, makanya aku kan sambil Estimasi. kerja ini, Bro. Kan kerja ini, Bro, ya kan? Itu bisa buat nambah. Terus enak yuk Dan- tinggal di panti jompo itu menurutmu? Menurutku enak banget. Kenapa aku gitu? Ya, pertama aku dulu pernah merawat orang tuaku. Ya kan? Orang tuaku itu dulu sakit, Bro. Orang tuaku. Nah, kemudian aku ada di luar negeri. Ya kan? Jadi kan orang tuaku nggak ada yang merawat. Bener nggak? Dan kemudian aku langsung kepikiran, kalau kita jadi orang tua itu jangan merepotkan anak. Kita tuh harus punya tabungan sendiri untuk membiayai diri sendiri. Ini aku belajar dari mamiku, bro. Waktu mamiku sakit, ya kan aku membiayai orang yang merawat dia karena aku di luar negeri. Nah, langsung aku ada planning. Berarti kalau aku tua, aku jangan berharap sama orang lain, sama anak, sama saudara, atau sama siapapun. Aku harus bisa harus mengumpulkan uang untuk membiayai diriku sendiri sampai tua. Itu yang pertama. Kenapa alasanku itu tinggal di panti jompo. Dan panti jompo yang berbayar, bukan yang gratisan. Nah, kenapa aku harus yang berbayar? Karena aku kan pekerja keras nih. Aku nggak mau hari tua aku tuh aku menderita, bro. Hari tua aku tuh aku sorong. Gitu loh, bro. Berarti nek wis di panti jompo itu menurutmu gak menderita? Nggak. Kita masuk panti jompo itu harus kerelaan hati. Beda kalau kita masuk panti jompo Ya. itu dipaksakan. Terpaksa, itu kamu menderita. Tapi kalau kita dengan rela hati itu ceritanya beda. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan? Ini adalah pengalaman dari aku merawat nenekku, bro. Nenekku, ya kan? Merawat orang tua, dan beberapa orang tua kan berkali-kali. Jadi gini, orang tua kalau sudah tua itu komunikasi dengan anak, dengan cucu itu pemikirannya itu sudah beda. Begitu loh, bro. Jadi sukanya tuh ya kumpul sama
tua sama tua ngomongnya bro. Terus tua sama tua. Tapi kalau kita ngomong dengan anak yang muda, begitu hah apa itu mereka akan marah karena kita kurang dengar. Demikian juga saat mereka berbicara keras, kita sakit hati karena menyangka cucu kita atau anak kita itu membentak kita. Nah, jadi aku enggak. Atau kemudian kalau kita ikut anak kita yang merawat kita ya kan. Kemudian saat kita lemah tubuh, walaupun kita punya uang, punya apa, itu langsung kita nggak berdaya bro. Jadi saat mendengarkan anak kita dan mantu kita itu bertengkar, hati langsung sedih. Kalau di Pantai Jompo nggak denger itu ya mas? Tapi kalau di Pantai Jompo, kalau hati kita rela sendiri ya. Sudah wis, nanti ada suster yang gimana bobo, nganu bobo, mana yang sakit. Udah pernah boleh lihat? Loh, aku kan sudah di sana, pernah survei sudah. Kemudian kalau kita sakit, bagaimana iya, mereka memperlakukan? Bener banget. Karena 10 juta. Bener. Bahkan kita bisa kita bikin kaflingan sendiri, bangun sendiri boleh. Di situ ada yang penulis sastra atau apa pernah meninggal di situ. Di Magelang pokoknya. Oh, buat survei. Oh, sudah. Pernah. Nah, nanti di situ ya. Yes. Rencana. Jadi kalau kita sakit atau apa itu dokter on time. Itu kan yang terpenting. Jadi makanan apa kita itu mereka itu menyesuaikan dengan kondisi fisik kita. 10 juta tapi ya. Ada 10 juta, ada 7 juta, ada berapa? Yes. Macam-macam. Tinggal jadi kalau misalnya kamu nanti pingin satu kamar berlima, 3,5. Ya. Oh. 1 kamar berlima. 5 orang, putri semua gitu ya. Itu 3,5. Satu kepala. Tapi kalau dua orang 7,5. Sekitar 7,5. Dan yang ini kalau eksklusif 10 juta. Kamu bisa bawa meja sendiri, bisa bawa kasur, semuanya, TV, bahkan pasang bisa boleh. Bahkan di situ kamar pengunjung loh. Di situ yang di eksklusif itu ya, yang eksklusif ya. Udah biarin. Dan yang eksklusif itu kamu tahu nggak? Ada kamar untuk perawat sendiri, kamu sendiri. Oh, perawatnya tidur di situ juga. Yes. Nanti kita mantap pokoknya. 10 juta ya. Yes. Eksklusif sendiri. Itu bawa internet boleh. Sudah ada. Sip, di situ televisi sudah nonton. Wah, wis pokoknya sip. Itulah mengapa aku punya cleaning ini, karena aku tidak merepotkan keluarga, tidak mau merepotkan. Kamu mau nyambangi silahkan, gak terserah. Aku pun juga ngomong ke saudara-saudaraku. Kamu kalau ditanyai orang, loh, kok gimana sekarang, kamu bilang saja sekarang tinggal di luar negeri. Tenang, kamu nggak perlu membesok aku. Pengen tahu aku, kita bisa video call. Tapi besok boleh. Boleh. Gak membesok gak apa-apa. Gak apa-apa. Kamu nggak usah membesok aku. Nggak usah. Kita cukup video call. Aku sudah asik dengan duniaku. Sudah, aku sekarang nanti aku punya dunia baru. Seperti sekarang ini, aku sudah punya dunia baru. Pikirku. Yes. Fanpage. Ya, seperti itu. Jadi itu ya. Ya. Berarti wis pencapaian tertinggi yaitu tadi ya, untuk membiayai hidupmu sendiri di saat kamu usia 60 nah, dan pensiun. Yes. Nek wis gak payu nang kene. Yes. Langsung itu ya. Yes. Nah, di tempat itu nek wis 60. Yes. Karena kan 50 sih. 60, misalnya kamu 60 kamu masih payu ya nang Hongkong. Bukan, kamu masih belum masuk, nggak apa-apa. Gitu loh. Siapnya hati kamu tuh umur berapa? Enggak, kan tadi kamu bilang kan 60. Iya, pokoknya minimal. Gini, ya minimal 60. 60 up kamu, pokok siapnya hati kamu 60 up boleh. 63, 64, 65. Boleh. Kamu tuh siapnya itu kapan? Jam berapa? Turn on. Nah, yang lanjutkan. Begitu. Bro, patennya bro. Biarin gitu. Oh, berarti ya sekarang point of your life now is prepared about you retired. 60 up. Are you ready? Yes. Already Aku everything. tahu kemana
aku tuh sudah mempersiapkan nanti aku kemana-kemana sudah aku persiapkan tuh mulai sekarang bro. Sudah aku tahu oh, nanti aku kesini. Berarti duitnya barang ya wis ready ya kan? Sudah ready, seluruh tetangga aku semua sudah tahu, keluarga semua sudah tahu. Aku mau kemana? Nek gak cukup kok asetnya sing didol. Iya. Berarti Aku sudah ngomong. berarti cash money sudah ready. Sudah ready. Aset yang berbentuk juga ada. Iya. Kayak urip tua itu. Cukup ya? Cukup. Mantap. Cukup. Serius. Yes. Maka itulah sebabnya. Ya kan? Terus terus akhirnya Pateni gak bro? nah kok bisa dipateni pengaturan penghapusan ya klik. Nah, jangan pernah dihapus. Oke ya teman-teman. Nah, posting sekarang. Oke teman-teman, sekarang jadi orang tua ini sudah nyiapin hidupnya untuk 20 tahun tinggal di panti jompo dengan biaya per bulannya 10 juta dan dia akan memiliki kehidupan yang baru. Planningnya itu ya kan. Artinya dirimu akan di sini terus, di sini akan terus sampai tidak ada majikan yang mau dengan dirimu ya. Benar. Baru pulang. Selama masih ada cari-cari gas. Iya gas. Yes, ya. Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya gini, aduh, ada sih temanku yang ngomong gini, aduh, apa namanya? Ada yang ngomong gini, aduh, kok kasihan banget, kamu kok hari tuanya di panti jompo gitu kan lah. Loh, belum tentu nanti kamu 20 tahun mendatang, anak-anak kamu akan punya pikiran seperti itu. Serius, kita tuh semuanya itu. Tapi kalau misalnya ya, gimana? anak-anakmu ngasih duit dan semuanya it's okay gitu loh. Ini kan nganggapnya kamu dia nggak ngasih ya, kamu punya sendiri kan. Iya. Ya kan kamu nggak Aku berharap. Ini kan WMUD ya, kamu kan benar. nggak berharap dari Benar, mereka. benar. Kalau mereka ada Benar. yang mau kasih ya rezeki. Enggak, aku sudah ngomong. Enggak, Gini, saya Bu. kan bilang. Oh iya. Ya kan dirimu sudah matok. Aku nggak kamu kasih ya Iya, nggak apa-apa, benar. ya kan. Kamu mau kasih mau seperti apa silahkan kamu. Aku sudah menyiapkan buat diriku sendiri. Kan itu komitmenmu kan. Iya. Tapi kalau suatu saat nanti apa yang kamu hasilkan dan ternyata dia masih sayang, ya namanya ngasih kan Iya. nggak selalu akeh kan. Mau kasih 500, mau kasih 1 juta, mau kasih 100 atau 200 nggak ada masalah gitu. Karena dirimu nggak tergantung dengan yang dikasih aja, karena dirimu sudah ready. Kan itu toh. Itu yang ingin saya bahas. Berarti ya ini baru ketemu satu orang yang dia sudah mempersiapkan hidupnya dari 60 sampai ke 80 sampai ke 20 tahun berikutnya. Lah nek misalnya 80 itu awakmu jek urip. Tapi duitmu wis Kan aku entek. ada aset itu, Bro. Mau tinggal dijual-jual. Itu cukup. Nek misalnya umurmu masih panjang lagi, kok jual kabeh iku wis. Kalau duitmu kan ibaratnya di tabungan Gini. habis kan? Salah gini, Bro. Sistemku ya gini. Kamu tuh punya uang berapa, ya kan? Itu nanti kita itu cuma ngambil bunganya itu, Bro, untuk bayar. Berarti walaupun 10 juta itu kamu nggak ngambil pokoknya. No. Buat bulanan itu No, kamu nggak ngambil pokoknya. Wah, berapa deposito yang kamu Bu. siapin? Bu, nanti aku pasti cukup. Lah ya berapa? Kan Cukup. kudu ana Nah, hitungannya. bukan. Masalah Bukan. cukupnya, ada hitungannya, Bro. Bukan. Aku tanya hitungannya. Gini, Bro. Ada tanah, ya kan? Ada tanah. Ada ini, ada itu. Enggak, berarti itu kan aset toh. Iya, aset. Aset. Aset itu nanti dikumpulkan semuanya. Kita itu masih ada waktu sekira 10 tahun. Masih ada uang segitu. Dari 80. Ini kan ngitung Bukan. 80 apa Iya. dari 60? Dari 60. Sekarang kan usia kita kan 50 tahun, ya kan? Sekarang kita masih punya kesempatan cari uang, ya kan? Usia berapa? 60. Tambah 10 tahun. Nah, kita tuh masih ada kesempatan itu. Kayak aset-aset masih lebih mahal. Nggak bisa. Apa? Nggak bisa kamu ngomong kayak gitu. Bisa, Bro. Kalau kamu besok dikasih mati kan nggak tahu. Besok kapan? Besok, lusa. Besok atau lusa kamu ketabrak mobil terus kamu nggak bisa jalan kan kita nggak tahu. Ya nggak apa-apa, kita sudah nggak terbeban uang. Ya maksud saya, ya Gimana? itu yang mau saya tanya. Gini loh, Ya. kita jangan menghitung sesuatu yang belum datang.
kan otomatis kan kita bicara yang sudah ada, ya kan. Nah, sudah adamu itu kan sekarang dalam bentuk aset. Aset plus uang. Nah, aset plus uang kan. Nah, itu sudah kamu prediksi di saat 60 kamu nanti kan masuk ke jompo sampai 20 tahun. Nah, otomatis di spare money di 60 sampai 20 udah are you ready lah menurut saya, sudah ready. Nah, pertanyaan saya lagi, setelah dari 80 kalau kamu karena kan kamu senang, kamu bahagia hidupmu. Gimana nggak senang dan nggak bahagia kalau sebulannya kamu menghabiskan uang 10 juta untuk kamu dirawat. Pasti umurmu bisa panjang dong. Logikanya ngomong kan begitu tuh. Lah, di 81, 82, 83 yang kamu pakai aset yang mana lagi gitu loh. Masih ada, itu aset itu masih ada bro, itu masih belum diutek-utek itu aset itu. Berarti itu di 20 itu masih cash money yang dipakai. Aset belum disentuh-sentuh ya. Belum, hanya bahkan cash money. bahkan aku kus ngomong nanti kalau misalnya ada sisa, aku juga ngomong sama keluarga aku, ada sisa, aku sosialisasikan ke panti jompo, ke panti sosial. Sumbangkan. Iya, sumbangkan. Jadi nggak ada cash money sudah disiapkan di 20 tahun. Itu aset belum digeser. Pokoknya misalnya ada sisa. Misalnya itu. ada sisa. Kan kita nggak tahu nanti cukup apa enggak misalnya sama aset. Sebentar, kita kan ngitung 20. Iya, Ya kan kita ngitung 20. Kan aku tadi bilang. Lah tadi kan kamu ngomong misalnya 20 tahun. Kemudian kalau masih 80 tahun lebih, kamu piye uripe? Kan masih ada aset. Terus kalau tiba-tiba mati, wes pokoknya tak serana nang ngene panti jompo iku. Gak usah dikasihkan keluargaku, tak kasih kegiatan sosial andai kan aku gitu loh maksudku. Terus meninggal. Iya, gitu loh, Bro. Nek si urip ya tanggung jawabnya panti. Iya. Aset-aset yang kamu titipin. Wasiat iku jenenge berarti. Iya, betul. Gitu, jadi aku mikir supaya tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Ya, makanya kan gini, yang aku perjelas bahwa kehidupanmu di 20 tahun sudah already done. Kamu sudah siap dengan cash money-mu. Dan kalau memang tersisa hidupmu masih ada panjang ke belakangnya lagi, asetmu lah yang kamu gunakan untuk membiayai. Benar. Kan gitu loh ceritanya. Itu yang paling penting. Andekan sebelum 80 aku meninggal, itu sudah berserah. Ya semuanya sudah komplit. Yes. Kepada siapa, mau buat siapa pokoknya sudah. Panti asuhan panti jompo iku mau wis. Untuk kegiatan panti jompo, untuk kegiatan sosial. Enggak usah diomongin wis. Bukan aku gitu. Aku harus ngomong gitu. gitu. Maksudnya panti jomponya enggak usah diomongin. Enggak. Nah, intinya untuk kegiatan sosial. Ya wis pokoknya di situ. Intinya adalah di 20 tahun ke depan untuk dirimu sendiri sudah ready. Berarti kalau 10 tahun ini kamu kerja, itu sifatnya tambahan. Tambahan, makanya aku ngomong untuk foya-foya, untuk menyenangkan diri sendiri, Bro. Oh, tambahan itu. Iya, kok gak ngoyo. Maksudnya aku kok gak untuk ini, untuk itu enggak, wis. Oh ya, untuk menyenangkan diri sendiri, ngajak keluarga rekreasi, ngajak keluarga makan-makan. Intinya aku gitu. Tapi aku belum bocak makan-makan. Next, kalau YouTube, Facebook. Alah kesuwen kate ngejak mangan kapan hari kamu mau habis ini ayo kita makan. Mari mangan tadi. Oh, minggu depan. Enggak, aku ngopi aja. Jadi itu ya teman-teman semuanya, it's okay, simple, sederhana. Berarti iya, artinya semuanya udah di-prepare. Siap. Ya, sudah. Semuanya sudah tahu. Enggak aku ngomong ya, berarti sudah disiapkan. Bukan nanti kalau dan keluarga mau terima gak terima itu urusanmu, itu uripku. Jadi aku sing ngatur. Iya, itu benar. loh berarti. Yes, sebab aku cari-cari sendiri. Lah ya, itu dependen namanya, independen. Benar. Kamu kamu enggak perlu bayar. Makanya itu mereka agak dan enggak usah ngatur aku. Iya. Ya. Yang penting gini kamu tak kasih duit malah. Iya, betul. Jadi kowe aja ngatur aku. Betul. Aku siso ngatur awakku dhewe. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, ini loh. Ini loh. Dia itu mempersiapkan buat dirinya sendiri teman-teman ya. Jangan kalian tanya berapa dia punya duit, intinya itu planning hidupnya dia. Aku soalnya gini bro, aku gak mau hari tuaku, ya kan. Aku sebenarnya punya uang tetapi aku mati kelaparan, mati sakit gak dirawat. Aku gak mau bro, serius. Kalau misalnya aku sudah bayangkan, andai kan aku di rumah gini-gini, aku ngeliat ya banyak orang tua yang ikut anaknya gitu ya, ikut anaknya atau ikut saudaranya, pokoknya kerabat lah ya.
Itu ketika sakit gini, wes gak usah digonang rumah sakit, wes tuwek ae gitu loh. Lah tapi nanti kalau meninggal, rumahnya dijual, sawahnya dijual, aku nggak mau seperti itu. Aku mau hasilku ini kerja di luar selama 25 tahun, aku akan nikmati sampai aku meninggal. Aku sudah ngomong gitu. Jadi aku sakit, kalian nggak usah mikir, siapapun nggak usah mikir aku. Aku tak biayai sendiri, wis. Makanya yang paling tepat aku pikir hanya panti jompo. Andaikan kelebihan aku kasih mereka, nggak berdosa rasanya. Sebab untuk kegiatan sosial, daripada aku tinggal ke orang yang misalnya ke mantu, ke anak, ke family, ke adik, ke apa gitu, merawati aku nggak begitu maksimal, ya kan? Aku meninggal, bukan meninggal, dapat rumah, dapat tabungan, dapat kebun, dapat sawah. Mendingan langsung jerat-jerat oke. Hari tua sendiri. Beres. Untuk kegiatan sosial kita apa salahnya, bro? Betul nggak? Sudah nggak salah, kita nggak berdosa. Jadi nanti apa yang aku dapat nggak akan jatuh ke tangan orang yang salah. Dan aku menikmati sampai sepuasnya. Nggak menyesal. Meninggal dalam keadaan nggak menyesal. Daripada aku nanti sakit, aduh kenapa aku nggak dibawa ke rumah sakit, aku gini, wah banyak orang tua yang seperti itu. Terus kamu melajari panti itu berapa lama? Aku mempelajari dari Google, dari YouTube. Enggak. Karena aku lihat. Enggak dari Google. Aku bertanya, kamu mempelajari Oh panti enggak, setelah jompo aku merawat mamiku sakit. berapa tahun berarti? Merawat mamiku sakit. Pertanyaannya berapa Berapa tahun ya? 5, 10, 15 Sebentar. tahun yang lalu. 2 tahunan. Bukan. Mamiku meninggalnya berapa ya? 6 tahun. 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Wis Langsung aku profil panti itu wis Iku mbok gambar iya, ya. wis. Wis mbok selidiki, mbok selidiki. Aku langsung aku nyari-nyari Cek, panti jompo yang kelas gimana? VIP yang oke. Bukan ya pokoknya ya jadi gini ya. Kalau masih aku awalnya gini, panti jompo yang gratis dulu awalnya gitu, Bro. Wah, ternyata kok menyedihkan loh gitu kan. Menyedihkan banget. Waduh, aku nanti bisa diguyu-guyu tonggoku dewe gitu kan ya. Terus yang nyari yang berbayar gitu kan ya. Terus aku cari harganya kira-kira itu berapa. Nah, ketemu yang di situ. Gitu loh. Itu makanya aku langsung 6 tahun ya. Ya setelah 6 tahun langsung aku harus kerja. Kerja itu untuk itu. Untuk siapkan itu. Untuk diri. Plannya ya. Iya, plan untuk 20 tahun mendatang. Ya teman-teman, sudah 20 tahun ke depan sudah dia siapkan. Untuk hari tua. Ya, untuk hari tuanya dia sudah prepare, dia tidak mau repoti Merepoti siapapun. saudara, repoti siapa. Dan dia dengan uangnya dia sendiri. Haya. Dia sanggup menghidupinya. Sebab dan dia terkadang, dan dirimu sudah punya tempat ya. Artinya yang nantinya akan kamu pasrai. Yang aku tuju. Yang kamu pasrai atas apa semuanya yang kamu punya. Haya. Dan itu, Bro. Lah nek walaupun wis duwe suami wis gak masalah ya, pokoknya aku nang kono. Kita nggak tahu siapa yang meninggal dulu. Ya kan? Iya, maksud saya gitu loh. Iya, pokoknya nek kono. Lah perlu ayo takjak. Loh serius harus ngomong gitu. Kalau mau ayo kita berdua. Yang penting ojo ngrepoti anak. Ojo ngrepoti anak ya lek kok dirawat. Lek gak dirawat, kamu kok hari tua so menangis kamu gak dirawat. Loh, kamu tahu nggak? Aku ya dari cerita boboku ini, Bro. Jadi aku melihat bagaimana orang tua itu menangis, merintih itu karena kurang perhatian dari anak, Bro. Makanya aku bukan gak duwe duit ya? Bukan gak duwe duit, Bro. Karena kurang perhatian. Tapi duitnya enak. Ya ono, Bro. Wes pokoknya apa meneh sih gak duwe duit. Wong sing duwe duit merasa sedih karena anaknya kurang perhatian. Anak mek diserana pembantune tok ngene wis sedih. Makanya kalau hari tua kita nggak punya kerelaan sih, koyo aku nggak punya kerelaan sedih. Oke, aku nanti di panti jompo. Lek mengharapkan anak-anak ya lek kayak gitu nggak, wah bisa menderita kita. Aku ngomong ya sedih. Sedih aku nggak mau hari tua aku sedih, Bro. Makanya wes jar aku putuskan di panti jompo. Resiko apapun keputusanku aku nggak boleh menyesal dan nggak boleh bersedih soalnya keputusanku sendiri. Ngono lho, Bro.
Tapi beda kan aku masuk panti jompo karena aku dimasukkan keluargaku. Iku aku sewedi ya, Bro. Ngeresulo. Tapi karena keputusanku sendiri, enggak. Harus hatiku yang rela. Aku ngomong, ayo kita berdua wis merono. Lek gak apa-apa cukup aku ngomong gitu. Asot daripada nanti kamu di sini belum tentu ada yang merawat. Ya kan? Kamu kalau hari tua nggak bisa apa-apa, mendengar di rumah apa namanya cucu-cucu wah, kamu lagi sakit tidur pasti kamu aduh rasanya kamu tuh butuh ketenangan. Makanya panti jompo itu maunya di tempat-tempat yang tenang, yang sejuk. Itu memang dibutuhkan untuk relaksasi orang tua. Mana Gitu wong tua loh. sing suge-suge. Nah ya dia relaksasi. Wah Ya, di situ wah Terus sing kok pakai- parane berarti? Sudah. Berapa kali kamu Sudah. kemarin? 2 kali. Aman ya? Aman, kemarin aku juga ke sana. Aku ngejak konco, ayo tak duti besok rumahku hari tua di sini. Tak jak koncoku. Berarti Pak panitia sama pengurusnya wis seru. Tahu. Terus Ada di ngomong. sini, ya, ada. Ada di sini. Nanti tak kasih tahu. Enggak usah. Oke teman-teman semuanya, dia sudah sangat siap dengan hari tuanya, dia sudah sangat siap dengan apa yang akan diambil keputusannya di episode Kulu-kulu berikutnya. arek. Nah, kita bisa belajar banyak dari apa yang sudah dia sampaikan. Bagaimanapun dan apapun ceritanya, prinsipnya wong ini ya kan. Belum tentu apa? Gak usah, kamu gak usah ngomong, ini sudah aku yang ngomong. Nanti kalau kamu ngomong ini sampai sak jam luwe. Jadi prinsipnya kita sudah membaca, prinsipnya kita sudah pahami, dan semoga kita bisa belajar dari apa yang menjadi prinsip hidupnya dia. Ya, kalian mau terima mau enggak itu bukan urusan saya dan bukan urusannya dia. Yang penting kita menyampaikan bahwa 20 tahun ke depan dia sudah mempersiapkan kehidupannya 30 tahun ke depan karena sekarang baru 50. Dia ngomong tadi sampai 80. Yang 20 dia sudah plan. Ini loh, ini yang saya ambil pelajaran, ambil petik bahwa kalau bicara tentang masa depan ayo sama saya. Tapi kalau bicara tentang masa lalu dan penyesalan, ya kan? Dan bagaimana memperbaikinya ke depan ayo. Tapi nek hanya kalian bicarakan sebagai bentuk penyesalan, tidak ada usaha atau effort untuk masa depan, nggak perlu ngomong dengan saya. Saya lebih interest membahas tentang masa depan. Bagaimana ide, bagaimana kita mempersiapkan. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video.